Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kata Imam Ja'far bin Muhammad, beliau mengatakan, ini tapi harus dipahami yang benar ini ya. Ahabbu ikhwani ilayya, saudaraku yang paling saya sukai, aktsaruhum aklan, yang kalau makan bareng paling banyak. Wa a'dhamuhum luqmatan, kalau ngunyah paling gede. Wa asqaluhum alayya man yuhwijuni ila ta'ahudi fil akli. Dan yang paling berat itu adalah orang yang saya harus nawar-nawar. Ayo makan, itu yang paling memberatkan. Jadi ya kita mabainahuma. Nah, jangan kayak sapi semuanya dimakan. Termasuk tadi di antara adabnya juga kalau makan bareng tidak boleh kita ada niatan. Makan bareng di nampan. Gara-gara COVID sudah lupa makan bareng di nampan nih. Nah, bareng di nampan tuh jangan ada niatan, saya harus makan lebih banyak dibandingkan teman saya. Itu, ini bukan lomba makan, nanti namanya cari berkah makan itu. Nah, jangan ada niatan seperti itu ya. Ada niatan seperti itu. Dan juga kalau kita tuh sudah di forum makan bareng, nggak usah pakai nunggu dipaksa, nggak usah pakai nunggu baca-bacanya kepanjangan. Suruh makan sekali makan, nggak usah pakai ditunggu harus dipaksa berkali-kali baru makan. Itu aja. Nggak suka, bilang nggak suka. Terus minggir, nggak usah di situ. Selesai. Jadi as-sorohah rohah, terus terang itu enak. Suka, makan. Jangan suka terus diumpet. Suka, makan. Nggak suka, minggir, nyingkir. Selesai. Jangan nanti orang jadi nggak nyaman makan gara-gara kamu liatin. Kamu nggak suka, tapi kamu liatin orang makan terus. Kan yang makan nggak enak akhirnya. Mau ngunyah salah, nggak ngunyah salah. Ini adab-adab yang penting ini ya. Adab-adab yang penting untuk orang yang mau makan bareng gitu. Itu juga kalau makan bareng juga utamakan yang ini ya. Yang lebih afdal. Misalkan makan di nampan gitu ada yang lebih tua. Fadilkan dulu, silakan. Jangan langsung sebelum diambil saya ambil dulu dagingnya, jangan gitu. Fadilkan dulu yang lebih tua. Nah kalau kamu yang lebih tua, enggak usah kepanjangan, langsung kamu makan. Kenapa? Yang lain itu nunggu. Yang lain itu nunggu. Dan setelah itu, ada antara tadi Imam Ghazali menyebutkan ada hadis yang diriwayatkan, yaitu ini riwayat ada juga senada dari riwayat Imam Al-Iraqi dan lain sebagainya. Jadi man akala mayaskutu minal ma'idati asya fi sa'atin wa ufiya fi waladi. Barang siapa yang dia itu makan nasi-nasi atau sisa-sisa makanan yang berceceran, yang jatuh berceceran, maka insya Allah hidupnya itu penuh dengan kelapangan rezeki dan insya Allah anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini ada hal yang perlu diperhatikan. Bayangkan, masa hanya sekedar makan nasi yang kececeran aja hidupnya berkah. Kenapa? Karena itu tanda menghargai nikmat Allah. Orang yang menghargai nikmat Allah berarti dia adalah orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur maka dia layak mendapatkan tambahan nikmat. Anda bayangkan kalau Anda buatkan satu masakan dimakan sama orang itu nggak mau sedikit pun sisa, dihabiskan setengah lahap. Anda senang apa enggak? Begitu juga Allah Ta'ala, ketika Anda tuh dikasih nikmat sama Allah Ta'ala juga menyukai apabila nikmat dari Allah tersebut dihargai oleh hambanya. Gitu ya. Kemudian setelah itu, mungkin cukup ya, yang dari Ihya kita akan bacakan. Nasihat dari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini salah satu murid kesayangan Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Yang kita punya Risalatul Jami'ah sering kita baca. Kita kalau Senin, itu ngaji Senin itu kita baca kitab Risalatul Jami'ah. Saya baru kemarin baca
nasihatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Pada itu cerita ada satu orang, dia itu belajar kitab Risalatul Jami'ah. Dia belajar Risalatul Jami'ah, begitu hatam dapat foto. Langsung kitab berikutnya Fathul Wahhab, yang tinggi kitabnya. Kenapa? Karena berkahnya baca kitab Risalah karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Itu kitab berkah itu, Masya Allah. Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau datang ke masjidnya. Nama masjidnya Masjid Ar-Raudhah. Ini beliau Masjid Ar-Raudhah. Dan ke sana itu ada acara hadroh. Hadroh itu bukan rebana gitu aja, bukan hanya sekedar rebana aja. Hadroh itu nanti isinya syair, pujian, munajat begitu. Di acara hadroh itu beliau memanjangkan doa. Memanjangkan doa. Nah, karena beliau ketika itu mendapati ada rasa khusyuk, rasa khudur begitu. Nah, selesai majlis, beliau ditanya makna daripada firman Allah Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kenapa? Karena beliau di majlis itu berulang kali doa dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Doa dengan itu berturut-turut terus diulang-ulangi. Kata beliau, nah, ini makna ayat itu luar biasa. Beliau itu mengatakan, ini ayat tawasul dengan nikmat agar diberi nikmat. Tawasul dengan nikmat agar diberi nikmat. Tawasul dengan nikmat hidayah agar mendapatkan nikmat, yaitu tidak diselewengkan. Satu sikulbana iza ghadul qulub itu diselewengkan hatinya daripada keimanan dan daripada hidayah Allah Ta'ala. Jadi tawasul dengan, ya Allah, sebagaimana Engkau ini telah memberikan aku hidayah, ya Allah, maka berikanlah kepadaku pula, saya insya Allah tidak akan berpaling daripada hidayah tersebut. Saya selalu mengikuti hidayah tersebut. Begitu kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kita kan ikrar. Itu nikmat, kita ikrar. Ba'da idh hadaitana, ya Allah, Engkau telah ngasih aku nikmat loh. Itu kan hadaitana itu kan fi'il madhi, artinya telah Kau berikan nikmat kepada kami, ya Allah. Syukur beliau. Lah syukurnya itu digunakan tawasul untuk mendapatkan nikmat yang berikutnya. Apa? As-sabat 'alal hidayah. Itu tetap di dalam petunjuk daripada Allah Subhanahu. Orang-orang soleh itu kalau tentang masalah husnul khotimah atau husnul khotimah, mereka doanya serius. Kenapa? Mereka sekalipun telah mendapatkan hidayah, selalu doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kenapa? Karena mereka tahu tidak ada orang yang boleh merasa aman. Orang itu harus ada rasa takut. Mungkin sekarang dapat hidayah, mungkin bisa melenceng. Yang bisa melenceng. Anda bisa bayangkan, dulu pernah dikisahkan ada ada sekelompok sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW ini ketika duduk, Nabi berkata, di antara kalian ada nanti yang giginya di neraka sebesar gunung. Ketika itu yang datang sana sahabat yang hebat-hebat. Bahkan sebagian termasuk sahabat yang qari, ahli Quran. Saya lupa periwayat hadis ini, kalau nggak salah Abu Hurairah. Hurairah meriwayatkan, itu sama takut. Siapa ini ya? Sampai akhirnya di majlis itu ternyata semua sudah meninggal. Kecuali satu sahabatnya yang meriwayatkan hadis ini. Saya lupa namanya. Yang meriwayatkan hadis ini, saya lupa namanya. Ini dia, yang belum meninggal cuma dua. Satu sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dan ini sahabat yang nggak populer. Satunya lagi sahabat yang terkenal ahli Quran. Akhirnya periwayat hadis ini nangis terus. Nah, Pak, itu ahli Quran. Pasti dia yang selamat, aku nih yang celaka. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika terjadinya masa fitnah, banyak yang murtad. Dan ketika itu muncul Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq atau Sayyidina Abu Bakar atau Rasulullah SAW ya, yang ngirim utusan untuk dari ahli Quran untuk dakwah ke sana. Maka yang satu ini, yang ahli Quran ini diutus ke sana. Diutus ke sana, enggak pulang-pulang ke Madinah. Sampai sekian lama ketika terjadi perang,
ternyata yang ahli Quran ini ada di barisnya Musailamah al-Kadzdzab. Kata berat hadis, alhamdulillah berarti aku yang selamat, dia yang celaka kalau gitu. Ada saya bayangkan sahabat Nabi ahli Quran bergabung sama Nabi palsu. Nah inilah sahabat alal hidayah itu penting. Minta selalu agar kita ini dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pernah sombong, saya ini imannya nggak akan hilang sekalipun saya bermaksiat. Jangan sombong. Dikira setan nggak bisa ganggu. Saya ini sekalipun lihat konser dangdut terus, rocknya misalkan cekak-cekak begitu, iman saya tidak akan hilang. Jangan sombong. Orang baca Quran itu sebelum baca Quran disunahkan baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini membaca apa? Mau nyanyi? Mau joget? Baca Quran aja minta perlindungan dari setan. Kenapa? Orang baca Quran bisa diganggu sama setan. Apalagi lihat yang haram. Paham ya? Begitu. Saya, sekalipun saya tiap malam ke bar, saya tidak akan mendapatkan gangguan. Karena sini orang yang terlalu kuat untuk terpengaruh. Jangan sombong. Baca Quran aja bisa diganggu setan kok. Apalagi ke tempat-tempat yang nggak diridhoi sama Allah Ta'ala. Loh, pernah ada yang nanya, Ustaz, ke bioskop itu hukumnya haram apa enggak? Jawab ya, tergantung yang dilihat. Yang dilihat halal ya nggak ada, bisa dihukumi haram. Tapi kalau kamu mati di bioskop, image-mu itu husnul khatimah apa husnul khatimah? Nggak ada orang bilang, ini husnul khatimah matinya di bioskop. Nggak ada. Anaknya mungkin mau cerita malu. Kalau kamu tahu itu tempat bukan tempat yang bagus untuk matimu, ngapain kamu ke sana? Jadi masjid lebih manfaat ya. Di masjid lebih manfaat insyaallah. Itu. Kemudian setelah itu beliau mengatakan lagi, wajadtu atharan kabiran lid-du'a biqouli Allahumma ya Rabb Muhammad. Wastash'artu kauna Muhammad alladhi huwa ajallul mukawwinat wa akbarul makhluqat wal jami' li jami'il mahamid fa aksabani qawlu ya Rabb Muhammad. Azamatan li Rabbi ta'ala wa iqtiranal kalimatin Rabb wa Muhammad. Ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. Dan beliau saya ini mendapatkan rasa, mendapatkan apa ya? Feel atau kehadiran hati yang lebih kalau saya doa dengan ucapan Allahumma ya Rabb Muhammad. Ya Allah, wahai Tuhannya Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah ciptaan Allah yang teristimewa. Makhluk Allah yang terluhur. Dan ketika itu nggak ada cara memuji Allah Ta'ala yang lebih istimewa dibandingkan saya mengatakan Allahumma ya Rabb Muhammad. Kenapa? Di situ saya mengagungkan Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk yang seindah dan sesempurna Nabi Muhammad, dan saya menggabungkan dua kalimat. Ada Allah dan ada Muhammad Rasulullah SAW. Itu kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Lihat ya, termasuk istimewa ya. Jadi orang doa dengan Allahumma ya Rabba Muhammad, maka di situ dia akan merasakan kehadiran hati yang luar biasa. Ini para wali doanya begitu. Para wali itu pintar kalau doa. Pintar kalau doa. Doanya tuh didasari ilmu, ada landasan keilmuannya. Gak ngawur doanya itu. Allahumma ya Rabba Muhammad. Pintar dia. Nyebut Allah, nyebut namanya Nabi Muhammad SAW. Kalau namanya orang soleh disebut turun rahmat, gimana kalau namanya Nabi Muhammad yang disebut? Pemimpin dan teladan dari semua kesolehan. Dan setelah itu juga diriwayatkan, itu beliau ditanya juga tentang hadis yang ada di riwayatnya Imam Asyuti, Jamul Jawami. Dan Abu Bakar As-Siddiq meriwayatkan, aku pernah duduk bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka tiba-tiba datang satu orang ucapkan salam, dan Nabi jawab salam, dan Nabi lihat orang ini wajah Nabi berseri, dan Nabi letakkan orang ini duduk di samping Nabi. Selesai orang ini urusannya dengan Nabi Muhammad SAW, orang ini bangkit,
Maka Nabi berkata pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakrin, hadzal rajul yurfa'u lahu kulla yaumin ka'amali ahli al-ard." Ya Abu Bakar, amalnya dia setiap hari yang naik seperti amalnya seluruh penghuni bumi. Kaget Sayyidina Abu Bakar. "Walima dzalik? Kok bisa begitu ya Rasulullah?" Iya, innahu kana idza asbaha shalla alayya asyra marratin ka sholatil khalqi ajma'. Dia itu setiap pagi selawat kepadaku 10 kali dengan selawat yang sepertinya selawat seperti kedudukannya selawatnya semua makhluk yang ada. Gimana selawatnya ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyyi adada man shalla alaihi min khalqi wa sholli ala Muhammadin an-nabi kama yanbaghi lana an nusalli alaihi wa sholli ala Muhammadin an-nabi kama amartana an nusalli alaihi. Ada riwayat Ad-Darqutni. Kalau mau nyatet ya nanti lihat di YouTube, diulang lagi catat. Itu aja ya. Saya suruh ngulangi lagi satu-satu, panjang nanti majelisnya, keburu maghrib. Nabi mengatakan, Allahumma ya Allah, limpahkan sholawat atas Nabi Muhammad sang Nabi sebanyak yang sholawat kepada Nabi Muhammad di antara makhlukmu. Ya Allah, limpahkan sholawat kepada Nabi Muhammad sang Nabi sebagaimana layaknya kita bersolawat kepada beliau. Dan limpahkan selawat atas Nabi Muhammad sebagaimana engkau memerintahkan kami untuk bersolawat kepada beliau. Ya, Habib Ahmad bin Zainal Habsyi ditanya, apa maksudnya? Kama amartana an nusalli alaih. Sebagaimana engkau perintahkan kami untuk bersolawat kepada beliau. Beliau mengatakan, maknanya adalah, yaitu, kita ini minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tolong berselawatlah untuk Nabi Muhammad dengan selawat yang paling pas dan paling engkau ridhoi di dalam urusan selawat kepada Nabi Muhammad. Kita ini nggak bisa selawat sama Nabi dengan pas, maka kita minta kepada Allah Ta'ala melimpahkan selawat kepada Nabi Muhammad untuk kita, mewakili kita dengan selawat yang paling sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, selawat ini pahalanya luar biasa. Tapi Ahmad bin Zainal Habsyi, ketahuilah ini faedah yang besar, amalkanlah. Sekalipun hadisnya ini ada catatan, ada ulama yang mengatakan hadisnya begini-begitu dan lain sebagainya. Namun hadis ini tetap bisa untuk diamalkan. Nah, karena ucapan selawatnya ada ucapan selawat yang sangat agung. Dan semuanya insya Allah bisa mendapatkan keberkahan di dalamnya. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal sallallahu alaihi wa sallam alaina wa lakum futuhal arifin bi faqihna wa iyyakum fid din alimna wa iyyakum ta'wil wa hdina iyyakum ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa alamin bisirril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Maradatika jami'a umurihi. Allahumma ya alim bihalati. Hasanati فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك لقضاك إياك واسلك بي سبيل هداك. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين.